balik lagi nih ya, itu tadi ya, setelah tadi iklan-iklan itu udah lewat gitu ya, dan itu juga tadi pembahasan kita ya, itu kurang lebih adalah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya si Andrew. Mohon aku mengingatkan sekali lagi, tolong keblunderannya jangan dicontoh. Ya, nggak usah coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Gitu ya. Contoh yang buruk. Saya menyesal. Penyesalan soal udah belakangan. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman ini dari audiens, Cila dari audiens. Gue udah kayak ini aja. Ada yang mau nanya gitu. Ini kita sekali-sekali kayaknya kita buka live kali ya, Koyan. Nanti kalau udah seteng gitu kan, saya buka live gitu. Boleh. Nanti kita buka live. Gue mau nanya nih, Si Ruth mau nanya nih. Nah, gimana Ruth? Mungkin yang pakai cara lama itu mungkin ya pakai logika lah ya. Gue juga pengen nanya sih. Kenapa airnya masuk bengeng dan bengengnya lama? Terus kenapa maksudnya kenapa harus pakai cotton bud terus obat? Kecuali kalau kupingnya gatel, mungkin banyak kotoran, pakai itu mungkin masih logika. Kenapa kalau air kemasukan diginin nggak keluar, tetap bengeng, terus harus ditetes obat? Bukan. Nah, kalau ini baru kupingnya pertanyaan beruat ya. Enggak. Kalau kupingnya gatel, lu diomongin orang tuh. Lu punya salah apa nggak sama orang? Oh iya benar. Benar. Kalau kuping lu gatal, itu tandanya ada orang yang ngomongin lu. Gitu. Gatel mulanya. Nah, dulu gue dikasih tau gini, kalau gatelnya sebelah kanan, berarti orangnya tuh lagi muji-muji lu. Tapi kalau gatelnya sebelah kiri, berarti dia lagi ngegibahin lu. Gue nggak ngerti lagi. Berarti kalau gatel kanan kiri gimana? Nah, berarti lu diangkat-angkat tapi digibahin lu. Ya, dua-duanya. Iya, habis diangkat-angkat, terus habis itu dijatuhin. Astaga. Jadi hati-hati ya yang kupingnya sekarang lagi gatel nih, gitu ya. Coba lu lihat tuh, atau lu minta maaf tuh sama temen-temen lu. Maafin gue mungkin ada salah gitu kan. Ini dikodein. Kayak mau bentar lagi gue. Oke, tapi ini pertanyaannya berbobot nih ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya karena kan air itu, air itu kan dia punya sifatnya itu mengalir satu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya kan, gitu kan. Nah terus dan juga kan air itu akan mengalir dari perbedaan tekanan juga, gitu kan. Antara kita tekanan yang ada di luar sama yang ada di dalam kan sebenarnya kan ada perbedaan tekanan ya. Makanya kenapa air itu kita tuh sebenarnya bisa kemasukan sama air. Cuman sebenarnya ya menurut gue nih Tuhan udah baik banget bahwa kita diciptakan dengan anatomisnya gitu, bentuknya itu kita tuh bisa nahan tekanan gitu, sehingga kita nggak setiap saat, nggak setiap kali itu kemasukan air gitu ya. Kalau kemasukan air tuh ketika adanya perubahan tekanan yang tiba-tiba, jadi badan lu tuh kayak kaget gitu. Nah karena dia kaget, nggak siap untuk mekanisme refleks gitu, nah dia masuk tuh airnya gitu. Kenapa sih bisa pengeng gitu ya? Sebenarnya itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita juga, karena kan bagaimanapun si air yang masuk ini kan adalah zat asing lah gitu kan. Nah terus yang bikin pengengnya itu kenapa bisa lama, rata-rata airnya itu masuk karena tadi ya perbedaan tekanannya tuh terlalu drastis gitu, jadi cepat sehingga refleks kita tuh nggak kecepatan refleks sama airnya itu masuk tuh nggak sama gitu. Nah akhirnya dia masuklah ke saluran yang seharusnya tidak masuk di situ, jadi dia pengeng. Yang kedua, airnya di dalam telinga kita sebenarnya sudah ada kotoran nih. Dengan air itu masuk, air itu ngedorong kotorannya makin ke dalam sehingga rasanya itu makin pengeng gitu. Sebenarnya kalau tadi kenapa dimasukin cotton bud sih? Sebenarnya nggak harus masukin cotton bud. Kalau itu lu masukin cairan pembersih dengan cotton bud tuh kalau kita mau membersihkan telinga secara normal ya gitu. Tapi kalau tadi kenapa sih akhirnya jadi pakai obat? Karena kalau di kejadian ini ya, karena pengengnya udah berhari-hari, berarti ada sesuatu nih
gitu. Tapi kalau misalkan cuman pengang terus habis itu mungkin lo ada juga kan yang dalam beberapa jam tuh hilang. Cuman memang mesti rajin. Kayak tadi kan Ruth udah ngasih tahu tuh yang nih gini terus kan gitu ya. Iya. Nah, itu juga lu bisa Iya. lu bisa berulang-ulang kali tuh gitu. Mesti sabar sih. Gitu. Jadi jangan langsung pakai obat memang betul gitu. Coba sabar dulu menunggu gitu. Mudah-mudahan kamu nggak di PHP sama telinga sendiri. Gitu. Tuh, Ko Andrew, sabar ya. Dia langsung paham loh. Dia langsung paham. Ruth langsung nyambung jir. Frekuensi. Oh, ini cocok kok. Oke. Jadi kita sudah tambah sekutu kok. Terima kasih. Kompret. Dia tuh langsung nyambung gitu. Langsung connect ya. Dia langsung connect loh. Langsung connect loh. Gue padahal nggak ngapa-ngapain loh. Tapi dia kayak langsung gitu. Wah, gila emang. Mantap. Antena gue kerut kayaknya udah nyambung nih. Udah kayak slogan HP yang udah nggak ada ya sekarang ya. Apa tuh? Connecting people. Connecting people. Jangan deh, gue bilang nggak tahu deh. Anjir, ntar orang-orang bilang anjir ketahuan banget yang angkatannya. Udah ketahuan, Sa. Enggak. Lu udah ngomong, udah terlanjur. Aku kelahiran tahun 2000. Minus banyak. Sisanya. Kalau sisanya panjang juga dong, gue 2000 tahun ya. Apa rasanya hidup 2000 tahun coba? Waduh, 2000 tahun. Itu kan ada konspirasinya ya gitu. Katanya kan ada orang-orang yang ini foto zaman dulunya begini, terus ada kayak doppelgangernya di zaman sekarang gitu. Dibilangnya sampai jangan nih orang nih hidup abadi gitu. Nggak ada yang tahu coy. Gitu. Iya, cuman ya lu kan juga secara medis gitu kan, ya nggak mungkin kan. Dia kan lahir lagi jadi bayi gitu loh. Gua aja udah bisa nangkep gitu kayak alah konten tapi doang nggak ada itu. yang tahu coy. Area 59 aja nggak ada yang tahu gitu kan. Betul. Apalagi bener kan? Gitu. Jadi itu yang masih misteri-misteri gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu gitu ada orang yang berusia udah hidup mungkin 1000-2000 tahun bisa kasih tahu kita. Siapa tahu nanti bisa kita undang ke podcast kita. Gue penasaran gitu. Tetep ya. Ya, ini efek-efek malam ya. Ini karena tapi sekali lagi level kegilaan kami bisa di request ya gitu, sesuai sama requestan aja bisa lah tetap gitu, jangan cuma level pedes doang, ada level 1, 2, 3 kita juga bisa gitu. Gitu. Ini udah cukup ya kita ngebahas tadi si kebodohan teman kita satu itu ya. Kita mau denger juga sharing teman kita yang lain gitu kan gitu. Karena nih gue denger nih ada ada yang mau mensepik-sepikan kisah cintanya nih. Kisah cintanya. Soalnya tadi dia sempat bilang gitu, aku tuh sebenarnya hatinya lembut gitu. Suaranya doang ya kagak beres ya. Suaranya doang yang kesannya tuh kayaknya garang gitu. Tapi aku hatinya tuh nggak bisa digituin gitu. Siapa sih? Ya yang ngerasa aja sih gitu aja. Yang ngerasa aja tadi soalnya bilang kan, aduh aku hatinya sebenarnya lembut kok gitu meskipun aku suaranya kayak gini. Gitu. One eternity years later ada yang ngerasa gimana sih? Ada di sini. Ada ya? Soalnya katanya dia tuh mau sharing pengalamannya dia itu ya selama pandemik ini gitu. Terus dia tuh selalu digangguin nih karena ada orang yang ngefans sama dia gitu. Diteleponin terus gitu. Diteleponin terus, katanya aku rindu sama suaranya gitu. Ya nggak tuh, gue katanya sih tadi bocorannya gitu.
ini di skripnya tuh ngomongnya gitu, gue kan cuman ini doang gitu. Coba kok Paul skrip lo, skrip aja nggak ada. Ya ceritanya gitu. Tadi gue dapet bocorannya gitu soalnya. Kita tuh kadang tuh harus berpikir out of the box. Ya. Ya bukan out of the brain sih kok, out of the box. Ini kita lagi di box sih emang sih. Di box. Nanti editornya yang ngedit ya, ini ada. Kita emang lagi di dalam box. Benar kan? Iya. Ya, nggak ada yang lingkaran kan? Nggak ada. Iya sih. Ya, jadi gimana Ruth Tapi selama pandemi? Bisa nggak sih di rumah jadi lingkaran kalau nanti kita bilangnya kita lagi ada di dalam circle gitu. Kita kan udah satu circle kita. Satu circle nggak jelas kita. Iya sih emang. Masalah gitu. Ya, coba Ruth gimana Ruth selama pandemi Ruth? Pandemi di mana nih? Di kantor, di rumah? Jangan di hati. Iya, jadi hati di kantor. So far sih kantor ya, pandemik. Ini sih agak low banget sih, low. Ini boleh sebut tempat sama kerjanya nggak sih? Jangan. Kecuali nanti tempat kerja lu mau endorse kita, boleh. Ya, nah. Bidang aja, bidang kerjanya. Jadi gue sekalian sedikit curhat kali ya. Jadi selama gue COVID, kantor gue ini. Selama lu COVID? Gimana? Jadi selama pandemik ini, ya kan kantor buka tutup ya. Terus orang-orang dalamnya ada yang kena, ada yang enggak. Apalagi yang sekarang nih, yang Omicron, ini udah mulai staff nih yang kena. Terakhir 7 atau 8 PT kena. Siapa aja tuh? Gue kepo dong. Sebut nama, karena di endorse nya nih. Pokoknya 8 PT, marketingnya 2, petingginya juga kena. Gitu. Terus udah mulai kenalan nih. Oh ya udah. Tingginya berapa? Ada 2 meter itu. Kalau dilihat dari hatinya sih gue nggak mau tinggi banget nih dia nih. Gondok nih kalau gini. Cuman ya oke lah. Jadi pas selama gue di kantor itu, gue up and down kan. Semua, nggak gue doang. Up and down. Kita bingung, member kita nggak berani latihan. Terus maju mundur. Terus tiba-tiba pas tahun lalu, gue ada siklus nih. Perubahan sistem kerja yang bikin staff tim gue, teman-teman gue jadi drop yang nggak niat segala macam. Terus kita mikir kan, oh gimana nih ya, kalau kita ngelawan kantor kita pun kita nggak bisa nih. Sedangkan member kita tetap mau latihan kan, ada beberapa mau latihan, ada yang nggak, gitu. Terus oke lah kita let it flow aja, kita kerja, yang ngajar ya, setulus hati segala macam. Oke tuh sampai di titik yang Delta kemarin drop lagi. Itu tutup lagi kan, lockdown lagi sampai Juni akhir sampai kantor gue sampai dibuka Oktober awal baru buka. Itu lama banget. Itu udah sampai ada yang di PHK, ada ya pressure-nya dari kantor gue. Ya semuanya pokoknya apapun yang dikerjain pokoknya harus selling target gini. Oh ya udah. Terus kita itu juga lumayan bikin mental kesel ya. Maksudnya apa sih? Kalau dok gimana dok? Mental breakdown ya apa sih? Depresi. Ya sempet depresi nggak gue ya sampai beberapa kayak kita disuruh ngapain sih nih? Maksudnya kan kalau gue kan personal trainer ya, kalau tutup bingung kan mau ngapain. Kecuali gue marketing, oh ya gue jualan apa nih gini. Oh PT kan gue harus ngapain ini ya? Tapi atasan tetap nyuruh, oh ya lu harus ini. Terus akhirnya sampai di titik gue kayak oh ya udah apa gue resign ya atau apa segala macam. Terus guanya jadi kebawa gampang sakit. Di situ gue parno karena masih tinggal sama orang tua kan. Gue drop segala macam. Oke, pelan-pelan tiba-tiba mulai ada member mulai mau nih online pelan-pelan. Udah mulai ngerti kali ya. Sampai ngerti kali oh ya PT udah mulai di pressure nih. Oh ya oke. Segala macam sampai lah buka. Udah buka. Wah, gue semangat dong nih member gue mau latihan lagi. Tiba-tiba member gue tetap nggak mau latihan.
gue jadi bingung lagi kan, bingung. Oh iya nih protokol, terus government kita kayak ya PPKM level 3, 2, 1, 2 lagi, terus baru 1 baru oke lah ya udah. Sampai di titik Omicron ini muncul lagi, gue kayak low lagi gitu, kayak bingung gue harus gimana ya di pandemik ini. Kayak sempat nanya ke diri sendiri, gue harus apa ya, kayak protokol gue udah ngerjain semua, member kalau kita paksa nanti kalau kita kena kita kualat. Terus ya kan orang tua, bapak gue nggak orang tua, kalau gue datang tiba-tiba dia kena kualat kan juga bingung kan. So far sih sampai detik ini gue masih up and down sih sama pandemik ini. Kayak gue juga nggak ngerti ini COVID ini dibuat-buat atau enggak, gue juga nggak ngerti karena banyak berita. Akhirnya gue meninggalkan berita itu, ya udah let it flow kayak gitu sih. Selama yang gue sampai detik ini yang gue alamin di kerjaan gue kayak gitu. Yang belum tahu kisahnya COVID itu kayak gimana nih, cekidot ya, playlistnya dari sini. Ya, kita dengar penjelasan kita nih, ya dari seputar COVID itu dari mana sampai perkembangannya. Oh, lengkap deh. Promosi terus. Lengkap ya, promo. Gitu. Promosi terus. Tapi gue juga harus nonton ya. Gue juga harus nonton. Iya, benar. Sempet ke skip. Gue ngikutin. Skip. Lo ngikutin ya? Lo harus ngikutin bagian pokoknya bulan-bulan Juli ya, yang Delta lagi gila-gilanya, kita pada lagi di rumah aja, yang mirip-mirip kayak gini gitu kan. Itu ada yang rumah sakit sampai kacanya pecah, ada yang dokternya udah gila. Wah, ada tuh. Ada yang nggak apa 16M. Ada member gue yang crazy. Ada membernya. Ada itu tuh pas Juli kita lockdown Juli itu Ruth ada punya member yang udah dekat lah, Ruth kayak member yang seumuran gitu dekat, kita sering kayak chat tiba-tiba dia bapaknya kena COVID terus meninggal, terus dan dia kena, terus dia langsung nggak nafsu ngapa-ngapain. Itu juga kasihan sih kan, maksudnya gue kayak dari situ juga motivasi gue, oh ya gue mumpung belum kena, gue juga jangan ikutan down nih, karena ada yang lain yang lebih parah tapi masih bisa semangat gitu berjuang gitu. Ya, jadi tetap jaga protokol gitu. Berarti selama pandemik ya tadi lu bilang up and down ya. Berarti lu rajin squat tiap hari kali ya? Enggak, gue nggak suka jalan kaki itu aja. Ya rajinnya cuma naik turun doang. Ya kan? Dari loker ke atas ke bawah udah gitu doang dia. Tapi gue penasaran deh. Gue nggak pernah dalam dunianya kayak Kopal sama Ruth ya gitu. Berhubung gue juga termasuk salah satu orang yang pantangan olahraganya cukup banyak, jadi itu. Makanya gue bilang kalau lu jadi PT gue pasti repotnya setengah mati gitu. Ya, nanti kita bahas. Dia cuma alasan doang, itu cuma alasan doang. Dia malas olahraga. Terus bilang males aja lo gitu, males aja. Males, gitu. mager apa lagi? Oh, bener sih, tapi gini. Iya. Kalau sama Ruth programnya oke sih, bisa dijamin. Bisa oke lah, mantep. Jangan lupa Ruth, aksen Ruth. Itu dijaminnya belum kelar kok, dijamin apa kok? Dijamin oke lah pokoknya. Pokoknya oke. Jangan lupa Ruth, aksen Ruth. Kita tuh olahraga tuh sebenarnya carinya kalau gue ya carinya cari sehat ya gitu ya, bukan mungkin kan orang-orang motivasi olahraga itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang mau dapetin berat badan ideal, ada yang mau dapetin muscle ya, ada yang maksudnya pengen bodybuilder gitu kan, macam-macam ya gitu ya. Kalau gue lebih pengen olahraga tuh buat sehat gitu ya. Itu sih menurut gue paling penting. Nah, tapi gue penasaran deh, karena tadi kan gue sempat dengar juga sih sama teman-teman gue yang lain gitu. Akhirnya teman-teman PT nih ngebuka kelasnya, latihannya itu banyak yang melalui online lah ya gitu. Nah, gue tuh sebenarnya agak penasaran sih. Lu kalau online itu gimana? Kayak gimana ya gue? Gue tuh lagi ngebayangin apakah ini seperti seperti acara televisi di pagi hari yang ayo ibu-ibu, yuk kita semangat hari ini, tepuk tangannya dulu. Kan kok gitu, makin kelihatan kan angkatannya berapa? 2000.
pasar. Iya itu. Tapi kalau gimana ya, zaman dulu pas zaman TV masih booming kan, lu tahu nggak sih yang acara TV pagi-pagi yang masih ada, gue inget banget tuh dulu tuh. Ini jebakan. Kalau gue bilang gue tahu, gue ikutan tua. Gak masalah. Makanya gue gak jawab. Apa yang kayak apa sih yang acara senamnya tuh si instrukturnya tuh yang kayak Vicky Burki, Vena Melinda. Gak tahu, gue nggak tahu. Gue kelahiran tahun 2000. Inbox ya. Inbox. Oh iya, inboxan gitu kan. Yuk, mari jalan di tempat. 1, 2, 3. Iya kan? Gue tuh ngebayangin. Jadi kalau lu buka kelas online, kayak mana lah itu? Gue ya. Kalau gue ya as a trainer, sebenarnya online tuh kalau gue ngerasa ngajarnya tuh jenuh. Kecuali live, beda ya. Kalau live online tuh gue ikutan capek kan. Tapi kan kalau kelas online tuh kadang kita nyontohin, kita ngitung stopwatch gitu. Abis nyontohin kita stop, kita ngeliatin yang di online itu, yang di virtual. Antara ada yang ngadet, ada yang apa, segala macam. Tapi kalau gue ngerasa tuh gue ngantuk. Karena Oke. diem aja, jenuh gitu. Terus belum lihat entar ada yang layarnya ada yang berhenti, atau ada yang nggak bener, ada yang ntar lupa, ada yang masih gue ngomong, dia masih diem, baru ngambil, gue udah mulai nih stopwatch. Dia baru mulai, tiba-tiba udah 5, 4, 3. Dia gini, kok udah kelar? Salah siapa? Itu 2G tuh koneksinya tuh. gue jadi ngebayangin ya si Ruth lagi ini ya. Nih ya gerakannya kayak begini gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nge-lag gitu. Ada yang nge-lag terus dia gerakannya nanya lagi. Itu belum nanya lagi, disuruh contohin ulang lagi. Iya, jadi gimana ya? Lucu juga ya gitu ya. Iya sih ya, kenapa nggak dibikin bingung ya juga dibikin live. Iya sih, kalau live mungkin lebih interaktif kali ya gitu. Tapi kan ya, kalau waktu di kantor dikit juga sih, waktu di kantor di laptop itu capek banget. Jadi mending online aja sih, tetap urutan setengah jam. Jangan lama kok kalau live. capek setengah jam. Dia gerak, kita tapi udah nggak ngeliat mereka nih, kita pokoknya gerak aja live, ngomong terus, itu live. Tapi kalau online kita merhatiin, nyontohin, gerak, timer dari kita semua. Oke, cuman jenuh. Kalau live setengah jam. Kalau online berapa lama? Online juga setengah jam juga. Bisa ngulur. Oh, oke. Ya, tapi kalau menurut gua live itu kita malah lebih interaksinya satu arah ya. Karena kan lu nyontohin juga ya, Ruth ya? Iya. Ya kita nggak perlu ngecekin, nggak perlu stopwatchin kan, lebih nggak capek gitu ya. Benar, maksudnya secara mikirnya gitu ya. Jadi nggak capek ngeliatin satu-satu lah. Terus nyontohin ulang atau apalah kan, lebih nggak perlu ngerespon ya. Iya, lebih jenuh sih pokoknya kalau online. Kita online jenuh, lebih ngantuk. Tapi kalau live ya capek gitu, karena kita harus gerak kan. Iya. Nah, terus yang live itu apa yang di-live-in? Kelasnya atau tetap main alatnya atau gimana? Iya, tergantung. Biasanya kita ada beberapa tipe kelas. Ada kayak yang HIIT, yang umumnya nih ya. HIIT, strength, core, power lah. Kayak di YouTube sama. Nanti kita nyontohin. Mau tahu itu tentang apa? Nanti kan. Ada pembahasan teman-teman. Apa itu HIIT, apa itu core? Please. Bisa googling. Apa itu HIIT, strength, power, core. Tapi paling capek kelas HIIT. Ya. High intensity interval training kalau gue nggak salah, bener kan? Oke, gambaran dikit aja, Dut. Gambaran dikit aja. Bedanya dari keempat itu apa aja? Boleh. Lebih ke waktunya sama kalau misalnya kalau HIIT kan kita lebih ke cardio ya. Kalau strength lebih ke muscle. Kalau core power tuh sebenarnya lebih variasi sih. Orang kayak tergantung aja tuh, misalnya kan di kantor gua sih ada core power gitu kan. Kalau core kan buat pertuang, kalau power ya lebih ke lompat ya segala macam, apa gerakan-gerakan daya ledak aja. Cuman pada umumnya biasanya kalau kelas-kelas tuh HIIT sama strength. Dia lebih capek HIIT. Kalau gue lebih capek HIIT.
Oh capek banget. Gue pernah nyoba. Nah ini gue disclaimer ya teman-teman ya. Kalian tahu ya, maksudnya gue juga ada riwayat komorbid juga. Yang belum pernah tahu tentang apa itu autoimun juga bisa ngecek di sini ya, gitu. Kita udah pernah bahas. Promosi lagi. Iya, tapi jujur gue, karena kan gue juga, nah kan tadi gue bilang, gue tidak pernah masuk ke dalam program-program itu karena sangat sulit untuk menemukan yang cocok di gue gitu ya. Gue tuh pernah nyoba HIIT gitu ya, karena gue pikir karena kalau HIIT itu kan dia tuh ini koreksi kalau gue salah ya gitu, karena kan gue bukan ahlinya nih. HIIT itu kalau lu abis exercise dia masih akan tetap ngebakar. Jadi pembakarannya itu energi lu tuh tetap kepake gitu ya. Nah, gue waktu itu nyoba karena gue pengen badan gue hangat terus. Karena badan gue kan cenderung mudah dingin. Jadi gue pengen ada pembakaran. Tujuannya itu gitu ya. Selain pengen sehat ya. Nah, HIIT itu rata-rata ada yang HIIT cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu kan juga ada gitu. Nah, gue tuh mulai dari yang banyak lah ya di YouTube. Gue mulai dari yang sederhana, dari yang cuma 5 menit, 7 menit gitu ya, sampai akhirnya tuh gue bisa mencapai HIIT yang di 15 menit. Nah, itu gue jujur gue lakukan tiap hari. Maksudnya dengan naikin intensitas sedikit-sedikit ya. Karena kan tergantung badan kita nih sesanggup apa gitu. Nah, after that gue kumat. Nah, terus gue coba cari tahu gitu ya, kenapa. Jadi ternyata kalau ini tipenya gue ya, sekali lagi teman-teman ya, tipe AI-nya gue, tipe autoimunnya gue, ternyata gue tidak bisa bukan dipaksa sih sebenarnya. Gue ternyata tidak bisa HIIT. Ketika gue rutin HIIT, malah gue kehilangan strength muscle gue. Aneh ya? Padahal itu maksudnya HIIT itu kan bukan tidak berpengaruh sebenarnya kayak gitu. Tapi gue bisa kumat, ternyata gue nggak bisa karena HIIT itu kan kardio ya. Nah, jadi gue tuh maksudnya gue juga berusaha mengenali tipe badan gue seperti apa, autoimun gue tuh seperti apa juga. Nah, gue tuh nggak bisa ternyata dibenturkan hal-hal yang kardio. Begitu gue kena kardio, gue flare. Nah, gue kumat tuh di situ. Oh, gue ngerti. Jadi makanya akhirnya gue tidak melanjutkan lagi sih HIIT-nya, gue menggantikan itu. Nah, nanti teman-teman mungkin karena kita sudah punya root di sini ya, kalian bakal kita bahas ya mungkin olahraga yang lebih cocok buat teman-teman yang kayak gue gitu kan, orangnya yang olahraganya susah nih. Gimana? Mau dong ya kan? Ya, orang autoimun itu banyak tantangan, tapi tetap harus sehat dan tetap harus olahraga. Orang autoimun itu bukan nggak boleh olahraga, harus olahraga. Tapi yang olahraga kayak apa? Ya, nanti kita bahas. Cekidot ya.